Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Pemalas. Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-9 berkata demikian. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang malas di dalam Alkitab. Orang malas jauh dari berkat. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-8 berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudaraku, ada dua pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari ayat yang kita baca ini. Dari Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Yang pertama, orang yang malas tidak akan pernah bertemu dengan berkat. Di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-4 berkata demikian, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara, di dalam Matius 7 ayat 7 terdapat kebenaran di mana kebenaran itu berkata, orang malas tidak akan pernah bertemu dengan berkatnya. Di situ jelas berkata bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu, maka kita akan meminta. Lalu setelah kita meminta, kita harus mencari dan mulai mengetuk, saudara. Kita tidak bisa duduk manis, kemudian kita membuat Tuhan itu sebagai seolah-olah sebagai seorang pesulap. Yang memberikan berkat itu seperti hal-hal yang supranatural saja. Mungkin ada beberapa kasus, ada beberapa waktu Tuhan berbuat demikian. Tetapi di dalam Alkitab banyak sekali kejadian-kejadian di mana Tuhan itu sangat tidak senang dengan orang-orang yang malas. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 7 ini mengajarkan kita bahwa orang yang malas tidak akan pernah bertemu dengan berkatnya. Kemudian yang kedua, Tuhan selalu antusias dengan orang yang rajin. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 7 tadi itu jelas sekali mengajarkan kita bahwa Tuhan sangat-sangat senang memberkati orang-orang yang merespon setiap apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab di mana mujizat terjadi karena adanya respon atau tindakan. Yang pertama, murid-murid Yesus menyambut berkat dengan apa? Dengan tindakan. Yohanes pasal 21 ayat 5 sampai dengan 6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, ini peristiwa ketika Yesus sudah mati kemudian bangkit. Kemudian murid-muridnya ini down, sedang ada di dalam keadaan yang benar-benar down. Karena mereka merasa mereka kecewa, mereka takut karena Yesus sudah mati. Kemudian Yesus bangkit, tetapi orang-orang ini tidak mengenali Yesus. Lalu yang terjadi adalah Yesus berdiri di tepi pantai berkata, anak-anak, adakah lauk pauk? Padahal murid-murid tidak mengenal Yesus pada waktu itu. Nah, kemudian mereka berkata tidak ada. Selanjutnya ada perintah dari Yesus berkata demikian. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, seorang Simon Petrus ini sangat-sangat punya alasan yang kuat untuk berkata, sepanjang hari kami di sini kami tidak mendapatkan ikan. Saya bertahun-tahun menjadi nelayan dengan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun. Sangat-sangat
mampu dia untuk merespon seperti itu. Tetapi apa yang mereka lakukan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus menyambut berkat dengan tindakan. Apakah Yesus tidak sanggup untuk memberkati mereka dengan cara yang supranatural? Bapak Ibu Saudara, Yesus sangat-sangat sanggup untuk melakukan hal itu. Tetapi yang terjadi di sini adalah kita melihat mereka, murid-murid Yesus, menyambut berkat mereka itu dengan suatu respon, dengan satu tindakan. Kemudian ada satu lagi contoh di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai dengan 7. Orang lumpuh menyambut mujizat dengan tindakan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai dengan 7 berkata demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita melihat ada satu orang lumpuh yang bertahun-tahun duduk di depan gerbang indah. Jalan masuk ke bait Allah. Kemudian Petrus dan Yohanes seperti biasa. Mereka petang itu kira-kira pukul 3. Mereka mau berdoa. Mereka sekedar lewat loh Bapak Ibu. Kemudian orang ini minta kasihan. Maksudnya minta makan gitu loh. Minta uang tolong buat makan. Tetapi kemudian Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang ditawarkan oleh Petrus melebihi daripada apa yang diminta oleh orang ini. Nah, orang ini juga punya alasan kuat yang untuk berkata demikian. Saya tidak pernah ketemu mujizat meskipun saya ada di depan bait Allah. Setelah bertahun-tahun loh Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Orang lumpuh ini merespon apa yang dikatakan Petrus. Ayat ini berkata, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Belum ada mujizat loh Bapak Ibu. Tidak ada. Waktu tangan orang ini dipegang, orang ini merespon, berdiri. Lalu mujizat itu terjadi waktu apa? Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mujizat terjadi saat orang ini merespon. Nah, ini yang saya katakan tadi. Tuhan selalu antusias dengan orang-orang yang rajin. Orang-orang yang mau merespon. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah orang malas pasti akan jauh dari berkat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari yang ini. Kami bersyukur karena kami masih merenungkan firman-Mu dan firman-Mu mengajarkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau merespon setiap firman Tuhan dengan tindakan. Tuhan berkati gereja-Mu, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, bahkan juga Tuhan memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, Tuhan dengar, Tuhan jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima berkat Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.